البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk kepada bab baru insyaallah di dalam Riyadhus Shalihin ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-babus sabi' wal khamsun, babu al-qanaatu wal afaf. Bab yang ke-58 adalah bab qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wal afaf, yaitu memelihara kehormatan. Wal iqtisadu fil ma'isyati wal infaq, bersikap sederhana dalam masalah kehidupan dan dalam masalah infak. Wa dhammus su'ali min ghairi darurah, dan tercelanya meminta-minta tanpa situasi darurah, situasi yang terpaksa. Qala Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi kecuali menjadi tanggung jawab Allah lah rezekinya. Di sini ada kabar gembira bahwasanya semua rezeki kita itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kita gundah gulana. Makanya bagus yang disebutkan oleh sebagian ulama, Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita rezeki dan kurnia serta pengampunan. Sementara setan itulah yang menjanjikan kepada kita kefakiran dan memerintahkan kita untuk berbuat kekejian. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Untuk percaya pada Dia, jangan percaya kepada setan. Baik. Sekarang apa yang perlu kita percayai dan wajib kita percayai? Berita ini, tidak ada satu makhluk melata pun di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Maka jangan kita takut. Selama kita masih hidup, maka rezeki itu pasti akan selalu ada. Yang penting kita menempuh jalan yang betul. Ma di sini adalah wawunya di sini adalah wawu isti'nafiyah sebagai pembuka kalimat. Ma-nya adalah ma nafiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat ini, yaitu tidak ada. Min-nya ini adalah taukidun nafi. Asalnya adalah wa ma dabbatun. Dabbah sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada marfu, tapi karena ada min, kita katakan apa? Dia adalah marfu'un hukman. Apa itu? Ya, afan, yaitu apa? Majrurun hukman wa marfu'un halan, yaitu secara hukum dohirnya, secara i'rabnya dia majrur karena ada min, tapi secara keadaan dan kenyataannya dia adalah marfu' karena dia adalah mubtada. Hukum kenyataannya. Adapun hukum i'rabnya majrur. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi. Fil ardi, dia sebagai apa? Na'at dari dabbah. Karena kita tahu jar majrur yang datang setelah nakirah dia adalah sebagai apa? Sebagai na'at, sebagai sifat. Baik. Di dalam usul fikih dikatakan bahwasanya sifat itu dia sebagai pembatas. Cuma berdasarkan tafsir Al-Qur'an, penjelasan para ulama, ayat ini bukan sebagai pembatas, yaitu tidak boleh dipahami dengan mafhum mukhalafah, yaitu apa? Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Oh, berarti kebalikannya, yang di langit itu bukan Allah yang menanggung rezekinya, bukan itu. Baik. Berarti apa? Tidak semua sifat itu sebagai pembatas. Jadi usul fikih itu harus dipahami secara apa? Secara lebih meluas dan secara lebih lengkap, bukan hanya sebagian-sebagian. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kullu yaumin huwa fi sya'an. Seluruh yang di langit dan yang di bumi meminta kepada Allah. Di setiap saat, di setiap harinya Allah itu di dalam kesibukan. Kesibukan dalam artian apa? Dalam selalu berbuat.
Menunjukkan yang di langit juga memohonnya kepada Allah Ta'ala. Berarti rezeki makhluk langit itu juga ditanggung oleh Allah Ta'ala. Baik. Berarti kalau kita sudah tahu bahwasanya ayat ini bukan sebagai pembatasan, bahwasanya yang diatur, yang dijamin rezekinya hanyalah yang di bumi, lalu untuk apa Allah Ta'ala bicara masalah yang di bumi? Padahal ayatnya harusnya umum, semuanya juga ditanggung rezekinya oleh Allah. Dijelaskan oleh para ulama, ini sebagai apa? Sekedar sebagai pemberitaan. Karena memang bukan urusan kita tentang makhluk yang di langit. Kita sendiri sibuk dengan urusan di bumi. Maka ini sekedar sebagai pemberitaan masalah yang di bumi yang selama ini menyibukkan kalian. Jangan khawatir, Allah yang memikul rezekinya. Adapun di langit, kalian tidak perlu menanyakan itu. Itu urusan Allah, masalah makhluk yang di langit. Toh kalian tidak akan mampu mencapai langit. Baik, jadi ayat lafadz ini fil ardi bukan sebagai pembatasan. Illa ini sebagai harfu istisna, sebagai pembatas untuk ma. Baik, berarti ini polanya adalah nafi dan isbat. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi kecuali apa? Alallahi rizquha. Allah lah yang menjamin rezekinya. Rizku sebagai apa? Mubtada. Asalnya adalah illa rizquha alallah. Sekarang masalahnya kenapa mubtada'nya diakhirkan dan khobarnya didahulukan? Kita tahu kaidah yang ma'rufah di dalam usul tafsir, apa itu? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan, ini memberikan faedah, apa itu? Pembatasan dan pengkhususan. Jadi yang memikul, yang menanggung rezekinya Allah, tidak ada yang lain. Baik. Berarti kalau hanya Allah lah yang memikul rezekinya, hanya Allah lah, Allah yang menanggung rezekinya, maka kita tidak perlu khawatir karena Allah Maha Kaya. Bukan makhluk. Seandainya makhluk yang memikul rezeki, niscaya apa? Kita akan sangat khawatir. Karena makhluk sendiri mereka sangat fakir. Berapa banyak orang yang kaya pagi harinya ternyata petangnya sudah hartanya itu terkena banjir bah atau terkena gunung berapi, tanah longsor atau kebakaran atau pencurian atau yang lain. Tapi manakala yang memikul, yang menanggung rezekinya adalah zat yang maha kaya lagi maha hidup, maka tentramlah hati kita. Dari sinilah Imam An-Nawawi menyebutkan apa? Qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah jaminkan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, karena pilihan Allah pasti yang terbaik dan janji Allah itulah yang paling jujur untuk ditunaikan. Tak boleh bising, boleh main tapi jangan bising. Baik, sekarang masalah melata. Kenyataannya manusia tidak melata secara teori biologi itu kita jalan tidak melata, tapi apa? Di dalam bahasa Al-Quran semuanya dikatakan apa? Dabah, makhluk yang melata, baik dengan kaki 4 ataupun kaki 2 ataupun dengan perut ataupun dengan kaki 1000, semuanya dikatakan sebagai dabah. Jadi ini umum, kita masuk di situ. Baik. Sekarang rezeki itu apa? Dijelaskan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, rezeki adalah sesuatu yang menjadi puncak atau sumber gizi makhluk hidup. Untuk apa? Untuk menjadi apa? Penopang kehidupan mereka. Boleh jadi berupa uang, boleh jadi berupa pakaian, boleh jadi berupa rumah, boleh jadi berupa makanan, minuman, udara yang segar. Ini semua adalah penopang kehidupan dan ini adalah rezeki. Jadi tidak harus rezeki itu berupa uang. Semuanya ini, semua pemberian itu adalah rezeki. Tayyib. Makanya disebutkan oleh Ibnu Mandur yang namanya ar-rizqu itu adalah apa? Atok, pemberian. Semua yang Allah berikan itu adalah rezeki. Cuma yang dimaksudkan rezeki di sini adalah apa? Itu tadi yang menopang kehidupan. Tayyib. Dan ayat ini bersifat umum semuanya. Walaupun apa? Ada pembicaraan di kalangan ulama. Bagaimana dengan anak bayi yang lahir dalam keadaan mati? Bukankah rezeki itu adalah untuk penopang kehidupan? Kalau dia lahir dalam keadaan mati, berarti dia belum sempat mendapatkan rezeki. Sementara ayatnya umum tadi, semua yang di bumi.
Masuk di dalamnya adalah janin. Bagaimana itu? Apakah ayat ini dikhususkan? Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan memang ini umum, tapi yang diinginkan adalah khusus, yaitu untuk makhluk-makhluk yang hidup. Adapun yang dia lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak masuk dalam pembahasan ini. Yang lain mengatakan ini umum sesuai dengan dohirnya, yaitu apa? Janin sebelum dia mati, dia adalah hidup juga di alam barzakh, yaitu apa? Di alam ruh. Dan di alam ruh mereka juga memerlukan rezeki. Kita tahu rezeki itu bukan hanya makanan minuman, boleh jadi berupa pengetahuan, boleh jadi berupa kebahagiaan, ketentraman hati, dan seterusnya. Alam ruh kita tidak tahu. Tapi pasti yang Allah firmankan itu betul. Semuanya mendapatkan rezeki. Intinya apa? Intinya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk tentram kepada jaminan dan janji Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah lah yang menjamin rezeki kita dan Allah Ta'ala Maha Dermawan. Yang penting apa? Kita memenuhi langkah-langkah yang tepat, menempuh jalan yang disyariatkan. Jangan karena buruk sangka pada Allah lalu menempuh jalan setan, memakai cara-cara yang haram, menjual diri atau menjual teman atau menjual barang-barang yang haram demi mendapatkan rezeki. Tahu-tahu nggak lama kemudian rezeki itu hancur juga. Na'udzubillah, tidak diberkahi. Dan di akhirat ada azab. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.